Kesaksian kali ini saya akan memberikan judul pemeliharaan Tuhan. Saya ambil dari Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudara yang terkasih, keinginan untuk berhasil dalam studi dan tidak ada dukungan dari keluarga untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi tidak menyurutkan saya untuk tetap menempuh studi saya di Semarang. Sambil melayani untuk mengejar cita-cita saya untuk mendapatkan gelar sarjana, menjadikan saya 100% tergantung pada Tuhan. Burung di udara yang tidak bekerja pun Tuhan perhatikan dan bisa hidup. Apalagi kita yang sempurna sebagai manusia yang diberi keselamatan oleh darah Kristus, pasti akan diperhatikan apabila kita hidup bersama Kristus. Tidak ada uang untuk membeli makan, tidak ada sedikit pun, bahkan yang termurah pun saya tidak dapat membelinya. Hidup saya sudah milik Tuhan Yesus. Makan hanya doa, menjadikan perut saya kenyang. Sampai di kampus saya normal mengikuti pelajaran dan firman Tuhan, ya dan amin. Di antara teman-teman ada yang tergerak memberikan nasi bungkus, dan teman tersebut mengatakan bahwa dia digerakkan untuk membawa makanan untuk saya. Padahal dia tidak tahu saya tidak punya uang. Setiap hari demikian, kurang lebih sampai 6 bulan, Tuhan izinkan saya mengalami hal ini. Tuhan izinkan saya semua terjadi tanpa ada dukungan dana dari manapun juga. Tapi saya tetap bisa melaluinya, karena ada sisa sedikit tabungan pada saat saya bekerja di Bandung. Sambil kuliah, saya bawa sisa yang ada pada saya dan selebihnya saya tidak bisa lagi bekerja karena padatnya kuliah itu. Saya akan duduk dalam doa pada saat jam makan pagi, jam siang, jam makan malam, dan selalu Tuhan kirim orang mengetuk kamar atau memberi saya makan di kampus, dan seterusnya seperti itu. Sama halnya burung yang dipelihara Tuhan. Semua keperluan studi dilengkapi oleh Tuhan. Karena setiap saya diajak belajar, mereka mengatakan saya adalah kamus perjalanannya mereka. Oleh karena itu saya mendapatkan makanan dari teman-teman yang akan tukar pikiran belajar bersama. Makan seringkali hanya seiris tempe bacem. Akan tetapi tidak menjadikan saya kecewa karena saya percaya Tuhan pelihara saya. Bangsa Israel pada saat berjalan untuk menuju ke Kanaan dan melalui padang gurun, tidak ada makan, tidak ada air, dan sangat gersang. Akan tetapi Tuhan mengirimkan makanan yang berlimpah-limpah. Walaupun hati mereka, bangsa Israel, sudah mulai tidak percaya akan Tuhan, tetap Tuhan mengasihi mereka dan setia dan memelihara mereka. Nabi Elia dikirimkan makanan oleh Tuhan untuk kekuatan perjalanannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak yang kelaparan dan berkekurangan. Syaratnya apabila kita punya iman sedikit saja dan belajar taat pada Tuhan, percayalah, Tuhan mengetahui keperluan kita. Apapun yang kita minta dan perlukan, maka Dia, Allah yang luar biasa, akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Apabila dilihat kita siap menerima berkat Tuhan agar kita tidak menjadi sombong akan berkat yang datang dari Tuhan. Lakukan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya, bahwa Allah adalah setia dan Allah tidak pernah lupa akan kita, tapi Allah tidak pernah mengungkit masa lalu kita. Dia melupakan apa yang ada di belakang kita, apa yang sudah kita perbuat untuk mendekatkan Roh Kudus. Dia tidak pernah mengingat sedikit pun kesalahan kita, karena Dia adalah Maha Pengampun. Dalam masa-masa berperang dengan kuasa lain di udara, melalui virus yang tidak kelihatan ini, mari kita semakin percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang dapat melengkapi dan mencukupkan agar dapur kita tetap mengepul dan tidak habis-habisnya untuk diisi oleh Tuhan Yesus.
selama perjalanan 2 tahun perkuliahan saya di Semarang, Tuhan benar-benar mengadakan semuanya sampai saya di wisuda. Bagaimanakah caranya agar kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan? Satu, taatlah dan terus berdoa dalam berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh. Buka hati kita, bersihkan hati kita. Yang ketiga, belajarlah dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan inilah saatnya untuk menggantungkan diri kita pada Allah yang kita sembah. Keempat, ampuni orang yang menyakiti kita dan membuat kecewa kita. 5, beri waktu untuk Tuhan agar berbicara pada kita. Jangan kita terus yang meminta kepada Tuhan dan terus kita ngoceh kepada Tuhan Yesus tanpa memberikan waktu pada Tuhan untuk berbicara. Percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada untuk saudara dan saya. Ketujuh, lepaskan segala rasa khawatir, ganti dengan iman yang hidup. Walaupun sebesar biji sawi, maka saudara dan saya bisa membuat gunung itu beranjak. Artinya tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk melakukan apa yang kita perlukan dan rindukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian ini. Berkati pemerintah dan kepala negara kami saat ini dan jajaran yang terbawah RT, RW sampai presiden. Berkati dan cukupkan segala keperluan anak-anak Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu dari penginjil, pengajar, rasul-rasul, nabi-nabi dan gembala-gembala dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan sayap-Mu dan lengkapi mereka dengan kecukupan agar dapur mereka yang di pelosok-pelosok terus menyala dan tidak habis-habisnya. Persatukan hati kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk terus saling menopang walaupun kami tidak saling mengenal. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Lepaskan mereka dari kuasa-kuasa yang tidak kelihatan dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kesehatan dan keamanan di mana mereka melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar Engkau juga melepaskan kami anak-anak-Mu dari virus COVID-19 ini dan melindungi bangsa dan negara kami. Urapi tangan-tangan dokter dan tutup bungkus mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia ada dalam genggaman-Mu. Love you Jesus. Amin.